واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من غربي ومن عجمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أخبر في قول لا منه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا بلاغة فهم نبيين
وفصاحة حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلمه في الدارين آمين يا رب العالمين. لا خطرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع المشايخ والعلماء والمؤسسات معهد الرمس ثم إلى جميع المشايخ والعلماء والمؤسسات معهد بستان مشايخ القرآن ثم إلى جميع المشايخ والعلماء والمؤسسات معهد الأنوار النور ثم جميع المشايخ والعلماء والمؤسسات معهد النور Jakarta ثم من فقودها masjid Subuh Salam ثم إلى walidina orang tua masing-masing al-maghfirlah ya seperti ثم كنت صلي مؤلف هذا الكتاب العارف بالله حجة الإسلام أبي محمد بن محمد الغزالي شوري ليلة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para satid, para kiai, para sepuh dan sepuh, juga tentunya khusus jajaran IKM Masjid Subuh Salam dan saudara-saudaraku semuanya yang malam hari ini alhamdulillah Allah kumpulkan kita fi raudhah min riyadil jannah, yaitu di salah satu taman dari taman-taman surga yang ada di atas bumi ini. Mudah-mudahan duduknya kita di taman surga ini menjadi tanda kita besok di akhirat menjadi penghuni surga bersama-sama kita semuanya tentunya, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, secara syariat malam hari ini kita diperjalankan mumtathilan li amri, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hati kita menjadi hamba-hamba yang al-istislam, penuh penyerahan diri kepada Allah, penuh penyerahan diri atas takdir Allah, sehingga kita mendapatkan satu karunia nikmat yang besar, yang agung. Mudah-mudahan nikmat tersebut selalu Allah berikan kepada kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang dijuluki oleh Allah, dikasihkan predikat gelar al-muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Semangat nih. Tak, semangat tak? Sampai mana, Ustaz? Baca mengat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi wa bi ilmi fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jama'a, dan mengumpulkan siapa ba'duhum, sebagian ulama, alamati husnil khuluqi, ing tanda-tandanya akhlak yang bagus. Jadi para ulama, sebagian ulama ini mengumpulkan dalam satu kesimpulan, dalam satu ringkasan. Faqala, maka berkata siapa ba'dul ulama, wa utawi husnul khuluqi iku ayyakuna, ada siapa man, ada iku
Kathirul hayai, khobarikana. Kathirul hayai yaitu banyak malu, banyak punya rasa malu. Jadi tandanya orang baik itu bukan punya kemaluan loh ya. Banyak punya rasa malu. Setiap orang punya kemaluan, tapi karena nggak punya rasa malu. Nah, orang yang bagus akhlaknya, tanda-tandanya pertama itu memiliki rasa malu yang sangat banyak. Qalilal adza, sedikit di dalam menyakiti orang lain. Nggak pernah nyakiti, tapi kalau nggak pernah kayaknya ya wali tenan gitu. Karena saat sebelum jadi wali kan mesti jadi orang biasa dulu kan, pernah nyakiti juga. Alias tidak sengaja mungkin nyakiti perasaannya orang lain, dia nyakiti. Nah, kalau nggak sengaja juga nggak tahu kalau nyakiti. Qalilal adza, yaitu sedikit menyakiti. Kathirus sholahi, yaitu banyak berbuat baiknya. Shadiqul lisani, yang benar lisannya. Qalilal kalami, dan sedikit bicaranya. Kathirul amali, yang banyak berbuat. Jadi sedikit bicara, banyak berbuat. Kan ada orang yang ngomongnya lebar-lebar, prakteknya ndok, nanti nol, prakteknya nol. Qalilaz zalali, sedikit olehnya terpeleset melakukan dosa. Qalilal fuduli, yaitu sedikit olehnya berlebihan. Jadi dalam segala hal selalu tidak berlebihan. Itu tandanya akhlaknya bagus. Barron, dan selalu berbuat baik. Wasulan, orang yang selalu banyak menyambung silaturahim. Wasul itu orang yang menyambung silaturahim di saat orang lain itu memutuskan. Wasul, sampai-sampai derajatnya seperti itu. Kalau utak sekering main di tempat saya main itu biasa, ya kan? Dia ngasih hadiah, saya ngasih sesuatu, tak kasih, itu hal biasa. Tapi orang lain yang justru mengharamkan dirinya bertemu dengan kita, kemudian melarang orang lain bertemu dengan kita, tapi orang itu menyambung, itu wasulan. Jadi banyak menyambung silaturahim. Waquran, tenang dan berwibawa. Jadi tanda-tandanya akhlak baik itu yuk orangnya anteng tapi penuh wibawa. Soburon, banyak sabarnya. Syakuron, banyak syukurnya. Radiyan, orang yang selalu ridho dalam keadaan apapun, selalu ridho. Ridho dalam menerima takdir, rezekinya banyak, diuji oleh Allah, kena celaan manusia dan lain-lain. Seluruhnya selalu ridho. Itu tandanya wong akhlaknya baik. Haliman itu lembut dan bijaksana. Rafiqon, sangat penyantun, lemah lembut, penyantun. Afif, seorang yang selalu menjaga diri. Afifan. Syafiqon, orang yang penyayang, lembut hatinya plus penyayang. Rafiqon. La amanan. La la'anan. Nah ini tuh ya. La la'anan bukan orang yang suka melaknat. Kalau ada orang kok dikit-dikit ngelaknati orang lain, wi tandane atine busuk walau dia ustad.
Karena orang yang sudah hatinya bagus itu hatinya itu penuh rahmah, penuh kasih sayang. Wala sababan, dan bukan orang yang selalu misuh-misuh, apa misuh-misuh Pak? Sama orang itu sababan, mencela. Sababan suka mencela orang lain, sababan misuh-misuh. Wala namaman, dan bukan pula orang yang adu domba, bukan orang yang suka mengadu domba. Wala miktaban, dan bukan juga orang yang suka ghibah, suka membicarakan orang lain. Wala ajulan, dan bukan orang yang suka tergesa-gesa di dalam berbuat. Wala hakudan, dan bukan pula orang yang suka punya rasa dendam. Gerundel itu dendam. Wala bakhilan, dan bukan pula orang yang memiliki sifat bakhil. Wala hasudan, dan bukan pula orang yang memiliki sifat hasud, iri. Basyashan, dan orang yang memiliki muka yang menyenangkan. Basyashan, ramah lah gitu bahasanya. Basyashan itu ramah, mukanya nengke. Ada orang kan yang gitu menakutkan, bersungut, kalau senyum aja itu nggak pernah senyum, sampai dijuluki malaikat menjaga neraka tuh, malaikat menyenangkan wajahnya itu. Asyasan itu orang yang menyenangkan dalam interaksi, alias mulutnya itu manis, berbicara enak. Jadi ketika berbicara itu enak, itu istilahnya. Yuhibbu, demen siapa man, senang siapa man, billah, karena Allah, wa yabghadu, dan membenci siapa man fillah, karena Allah. Dia ketika berteman, bermuamalah dengan orang lain itu dia membenci dan dia senang karena Allah. Jadi benci bukan karena dendam. Kalau otak kan diputus langsung dendam, itu bukan karena Allah. Wa yarda, dan ridho siapa man fillah, karena Allah. Wa yabghadu, dan marah siapa man fillah, karena Allah. Jadi marah juga karena Allah, kemudian ridho juga karena Allah. Fahadha, adapun utawi ini kathirul haya, iku huwa utawi hadha iku husnul khuluqi, iku akhlak yang bagus. Jadi bawahnya itu seperti itu. Kalau memiliki sifat yang disebutkan sebagian ulama ini berarti memiliki akhlak yang bagus. Tapi kalau memiliki satu berarti misalkan satu ini 1% dari akhlak bagus, atau 2%, 3%, 10%. Setiap orang itu kemarifatan berbeda-beda tergantung dari akhlak yang dimiliki. Semakin akhlaknya semakin bagus berarti dia kemarifatannya semakin bagus. Jadi marifat itu tiap orang beda-beda. Wasuila, dan ditanya sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu mudah-mudahan menambahi rahmat adim sapa Allah alaihi,
terhadap kanjeng Nabi Muhammad wasallam ala nami keselamatan sapa Allah ing atas kanjeng Nabi Muhammad. Ngan alamatil mukmini ditanya dari alamatnya orang mukmin wal munafiki dan alamatnya orang munafik, tandanya orang mukmin dan tandanya orang munafik. Kanjeng Nabi itu ditanya tentang tandanya orang mukmin ki apa, kemudian orang munafik itu apa. Faqala, maka bersabda kanjeng Nabi, innal mu'mina sesungguhnya orang mukmin iku himmatuhu, cita-citane mukmin iku fis sholati, di dalam sholat, wasyami dan puasa, wal ibadati dan ibadah. Tandanya cita-citanya orang mukmin itu adalah sholat, puasa, ibadah. Cari makan pun ya tujuannya ibadah. Itu tandanya orang mukmin bener. Wal munafiqu anapun tandane munafik iku himmatuhu. Iku himmatu anapun utawi cita-citane orang munafik iku fit ta'ami, di dalam makan, wasyarabi dan minum. Kalau orang munafik iku cita-citanya yang penting makan enak, minum yang enak, baju yang mewah, fasilitas yang mewah. Ora mikirin wah sale iki mau korupsi, saka nyolong, saka ngerampok, saka apa wis nyakitin saudarane, mau yang penting pokoknya keren. Orang peduli. Kal bahimati, sampai sebutnya kal bahimat. Ya itu seperti hewan wis. Yang penting buat pertengah warek, terus weneng tidur wis. Ora mikirin. Jadi tidak peduli. Enggak peduli dari mana uang didapatkan, yang penting dia itu kecukupan. Itu tandanya orang munafik. Wa qala lan berkata sapa Hatim, Syekh Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom itu ceritanya kan dulu kenapa disebut Al-Asom? Budek ya? Aslinya enggak budek, itu sebutan budek itu sebutan bagus. Kalau utak budek dulu marah dia pasti. Tapi kalau Al-Hatim Al-Asom ini justru Al-Asomnya ini menjadi lakop yang bagus, yang istimewa. Loh, dilakopi orang budek malah bagus itu. Karena satu saat ketika beliau itu baru nungguin toko gitu ceritanya, nungguin toko, ada cewek cantik banget. Cantik banget beli ini gitu. Kentut itu kecaban dengan ceweknya. Wah gitu kan. Begitu ceweknya kentut, aduh malu banget itu, pucet. Mukanya pucet. Cantik-cantik kentut kalau pucet. Kemudian ketika beliau tanya, beli mie sama beli beras gitu. Apa? Pura-pura budek gitu. Apa mbak? Beli beras. Apa? Kurang keras. Mie sama beras. Apa? Gitu loh. Apa nggak kedengeran? Jadi berkali-kali nggak kedengeran. Sampai perempuan ini sampai dia yakin bahwa ini budek gitu udah. Jadi diulang berkali-kali apa gitu. Pura-pura nggak denger. Ceweknya begitu udah mukanya sudah mulai ajar, mulai tidak malu, hilang rasa, udah malu sudah mulai seneng, ayo budek ini, gak denger saya kentut gitu kan, itu baru jawab, apa kurang keras, jangan keras sekali gitu, dengetin, tapi dia ke telinganya gitu bahasanya. Nah pura-pura budek ini mendapatkan gelar, mendapatkan lakop Al-Asom, jadi nutupi malu orang, sampai seperti itu. Kalau kita, coba jadi kentut ya. malah keras-keras lagi. Begitu noleh dia yang kentut gitu kan. Orang nutupi malah dia tuh yang kentut tuh bukan saya loh gitu. Masalah gitu mah. Ya kalau keren kan aku yang kentut gitu kan. Dibelain temennya yang kentut. Bukan saya, malah saya yang kentut ini. Mau ngapa? Gitu keren. Nutupi cacatnya temennya. Gitu. Kalau kita kan enggak, bukan saya. Kita itu malu ada gimana sih ya. Sedangkan ketika kita nutupi malu nih teman kita kentut gitu, terus liatin saya yang kentut gitu, mungkin langsung dikasih kunci surga satu nih kunci surga masuk surga nih gitu. Tapi kan jarang kayak gitu kan, menahan rasa malu itu kan memang nggak kuat tenan. Makanya lebih baik ini yang kentut nih gitu kan. Al mukminu tayu orang mukmin iku masghulun, disibukkan sebuah mukmin bil fikri dengan berpikir, wal ibari dan mengambil
alat ibarat. Jadi mengambil pelajaran ibarat gitu. Orang mukmin itu tandanya dia tersibukkan dengan berpikir, dia mikirin akhirat, bukan mikirin duit doang gitu loh. Berpikir bagaimana dia bisa menjadi hamba yang benar, bagaimana dia ibadah supaya benar, bagaimana caranya sabar, bagaimana cara syukur, bagaimana caranya memiliki sifat bagus, dan bagaimana berpikir terus, bagaimana nanti ngadepin di akhirat, bagaimana pertanggungjawabannya, bagaimana menjadi orang baik dan lain-lain, terus berpikir seperti itu. Wal ibari, dan mengambil satu pelajaran. Jadi setiap melihat suatu peristiwa di jalan itu selalu mengambil pelajaran. Wal munafiqu, ana utawi munafik iku masghulun, disibukkan sebab munafik bil khirsi, dengan virus rakus. Bil khirsi, dengan memiliki sifat rakus. Wal amali, dan amal itu berangan-angan kosong, amal. Jadi nggak pernah kerja begini, ada duit jatuh dari langit 6 karung gitu kan, atau bayangin duduk-duduk di rumah terus ada yang nganter duit banyak gitu. Nah, itu kan alamal. Jadi membayangkan, tidak membayangkan nanti mati, besok mati, itu nggak kepikir. Hanya yang dipikir hanya amal terus, tulul amal, panjang angan-angannya. Wal mukminin, atau orang mukmin iku ayisun, orang yang selalu putus asa min kulli ahadin, dari setiap orang, illa minallah, kecuali hanya kepada Allah, kecuali terhadap pada Allah. Orang mukmin itu adalah orang yang selalu putus asa terhadap manusia, tapi dia nggak putus asa kepada Allah. Biarinlah orang hina, biarinlah orang nyakiti, Allah nggak dapat bantuan dia, ya Allah nanti juga bantu gitu. Jadi dia bergantungnya kepada Allah. Wal munafiqun, orang yang munafik iku rajin, orang yang selalu berharap kulla akadin, pada setiap orang, illallah, kecuali Allah. Kalau orang munafik itu selalu berharap kepada orang, hatinya lalai berharap kepada Allah. Wal mukminun, orang mukmin iku aminun, orang yang aman mingkuli akadin, dari setiap orang, merasa aman dari tiap-tiap orang, illa minallah, kecuali merasa tidak aman hanya kepada Allah. Allah diancam orang, biarin aja lah, yang penting saya berjalan benar gitu. Nah itu dia merasa dengan makhluk itu dia santai saja gitu. Kalau dia berjalan benar, dia nggak peduli, dia ancam nggak peduli, mau dibunuh nggak peduli. Itu orang mukmin sejati. Makanya Iran itu benar-benar berani, benar-benar apa ya, karena Persia itu ya dari dulu memang kecerdasannya itu luar biasa. Wal munafiq, adapun orang munafik iku khaifun, orang yang selalu memiliki rasa takut min kulli adin, dari setiap orang. Kalau orang munafik itu tandanya takut kepada manusia, illa minallah, kecuali kepada Allah. Kalau orang munafik ikut selalu takut dengan orang. Wah kalau gini-gini nanti gak punya duit nih, kalau gini dipecat nih, kalau begitu wah semua orang takut-takutan. Wal mukminin, atau orang mukmin iku yuqaddimu, mempersembahkan sapa mukmin malahu ing hartane mukmin dunatinihi, yaitu untuk agamanya. Kalau orang mukmin itu hartanya itu tujuannya untuk agama. Harus punya tabungan, soalnya besok mau biar bisa naik haji. Nah itu kan tandanya orang mukmin begitu. Kalau orang kafir, mulai munafik, ya gitu. Sayang lah untuk haji 60 juta, sayang untuk ngobrol-ngobrol desa. Wal munafiqun, orang munafik iku yuqaddimu, mempersembahkan sebab munafik dinahu ing agamane orang munafik
duna malihi, untuk hartanya. Kalau orang munafik itu agamanya itu digadekan demi memperoleh harta. Ini yang menjadi problema yang besar. Orang munafik itu ya agamanya untuk mencari harta. Kadang-kadang pengen jadi pengurus supaya mendapatkan pengurus apa aja ya. Wal mu'minun, orang mukmin iku yuksinu, berbuat sebagai seorang mukmin, wa yabkin, dan menangis seorang orang mukmin. Wal munafiqun, orang munafik iku yusiku, berbuat jelek seorang orang munafik, wa yadhaku, dan ketawa siapa orang munafik. Orang mukmin itu tandanya dia selalu berbuat baik dan menangis. Sedangkan orang munafik itu berbuat jelek kemudian seneng ketawa-ketawa. Ini kalau ada orang berbuat maksiat kok ketawa-ketawa, itu tandanya orang munafik, malah seneng. Wal mukminu, orang mukmin iku yuhibbun, senang sapa orang mukmin al khulwata khalwah ya, ing tempat yang sepi, wal wahdata, dan menyendiri. Orang mukmin itu senang menyendiri dan tempat yang yang bukan yang tempat yang ramai. Wal munafiqu, ada orang munafik iku yuhibbu, senang sapa munafik al khultata, ing berkumpul manusia. Wal mala'an, dan khultata itu campur dengan manusia, wal mala'an, dan kumpulan orang banyak. Kalau orang munafik itu senang kumpul-kumpul gitu, kumpul yang nggak jelas. Ya kumpul ngaji beda ya, kumpulnya nggak jelas. Wal mukminin, ada orang mukmin iku yarzra'u, menanam sapa orang mukmin, wa yakhsha, dan khawatir sapa orang mukmin al fasada, ing rusak panenannya. Orang mukmin itu senang yang menanam, takut kalau tanamannya nanti nggak berbuah. Nanam apa ya? Nanam apa aja? Nanam padi, nanam kebaikan, nanam amal, dan lain-lain. Wal munafiqu, ana orang munafik iku yang gelangu, mencabut, menjebol, nyabut. Kalau tanaman itu nyabut. Wa yarju, dan mengharapkan sapa munafik al hasada, mengharapkan panen. Orang mukmin itu pengennya itu mencabuti sesuatu, tapi pengen panen. Ada tanaman dicabutin tapi pengen panen, repot. Wal mukminu, ada orang mukmin iku yakmur, perintah sapa orang mukmin, wa yanha, dan melarang sapa orang mukmin li siasati, untuk memberikan pelajaran nafsu, siasah atau politik, jadi bermain politik untuk menundukkan nafsu, siasah. Kalau terjemah di bahasa Arab itu susah dicerna nanti. Fayuslihu, maka berbuat baik sapa orang mukmin. Wal munafiqun, orang munafik iku yakmur, berperintah sapa munafik, wa yanha, dan melarang sapa orang munafik riyasati, untuk mengejar suatu kedudukan, kepemimpinan, kedudukan. Fayufsidu, maka berbuat rusak siapa munafik. Kayak presiden Amerika sama Perdana Menteri Israel buat kerusakan terus. Wa ulama yumtahanu, wa ulaman, utawi adapun utamanya sesuatu yumtahanu, yang diuji bi kelaman siapa opo husnul khuluqi, bagusnya akhlak, iku as-sabru, yaiku sabar, sifat sabar.
utama-utamanya sesuatu hal yang diujikan terhadap bagusnya akhlak yaitu sifat sabar. Jadi orang nomor satu tandane orang yang bagus akhlaknya itu dilihat dari kesabarannya. Iku paling bisa dinilai. As-sabru yaitu sabar alal adha atas disakiti orang lain. Wahtimalil jafa dan menanggung jafa, kerasnya perbuatan orang lain terhadap dirinya. Waman, nah ini sekarang nih kesimpulannya. Waman adapun utawi seseorang. Waman utawi seseorang iku syakka. Fadul itu bahasa Jawa. Mengadukan siapa man min su'i khuluqi gharihi, dari jeleknya akhlaknya selain man. Orang yang mengadukan jeleknya orang lain, saya cerita ke tak ini udah itu orang lah begitulah, betul. Jadi mengadu jeleknya orang lain. Orang yang mengadu jelek orang lain iku dalla menunjukkan apa syak min su'il khuluqi, dalla menunjukkan apa dalika ning dalla menunjukkan apa dalika mengkono syakka min su'i khuluqi ala su'i khuluqihi, yaitu jeleknya akhlaknya man. Kita andane Imam Ghazali iki menerangkan gini, Pak. Orang yang suka mengadukan kejelekan orang lain itu tandanya dia itu jelek akhlaknya. Wah, botepol berarti, Pak. Ada orang nyakil lain nyakiti, misalkan nyakiti utak, kalau disakiti sakit banget, dia cerita ke Ustaz Taufik, lu utaknya berarti jelek akhlaknya juga itu. Jadi bukan orang lain yang menyakiti, cerita orang lain menyakiti saja itu menunjukkan su'ul khuluqi, jeleknya akhlaknya dia. Wah, kaya apa gitu. Wes aduh ini dadi wali ki angel tenan. Mengadukan aja itu menjadi tanda akhlak kita nggak bagus. Fa inna husnal khuluqi, maka sesungguhnya bagusnya akhlak iku ihtimalul adza, karena orang yang bagus akhlaknya iku ihtimalul adza, yaitu menanggung rasa sakit yang diderita. Orang nyakiti, dia menerima itu sakitnya, itu terima, harus tentrem, respon ben. Liku akhlak beres. Tapi kalau begitu disakiti, cerita, nah itu dia akhlaknya juga jelek. Karena dia nggak kuat menanggung penderitaan disakiti orang lain. Kan ya susah Pak Haji Makri. Ya jadi wali tenan kalau gini mah. Semalam ini kalau dipraktekin besok langsung jadi wali kan. Lagi gimana ya Pak? Berarti ya memang itu gambaran ya. Jadi kita baca ini kan sebagai gambaran, sebagai kaca, sebagai cermin. Kita itu masuk di orang yang memiliki husnul khuluq, bagusnya akhlak itu berapa persen? Diukur aja Pak. Yang pertama itu ya dari ihtimalul adza. Kuncinya itu dari maunya, kuatnya menanggung rasa sakit ketika disakiti orang. Loh, kayak gini nanti ada dalilnya Pak, bukan hanya Imam Ghazali hanya sekedar menerangkan kayak gini. Faqad uriya, maka benar-benar diberikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedurunge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ada siapa Rasul yang umat yang dalam satu hari, Rasul itu di dalam satu hari iku yamshi, berjalan sapa Rasul wa ma'ahu, dan itu menyertai Kanjeng Nabi sapa Anasun, sahabat Sayyidina Anas.
dalam satu hari Rasulullah itu berjalan, kemudian Sayyidina Anas itu menemani perjalanan Kanjeng Nabi. Fa'adrakahu maka buntuti. Apa buntuti itu namanya? Ngikutin, nusuli. Nusul apa nusul itu? Kalau nusul bahasa Indonesia apa? Ngintilin, ngintil. Mengekor. Bahasa Indonesia ini kurang lengkap. Jadi nanti nyusul ya, gitu. Nyusul. Tahu kan nyusul? Fa'adrakahu makan nyusulin gue Kanjeng Nabi sapa Arabiyun, orang Arabi, orang Arab, orang Badui Arabiyun. Jadi kemudian Rasulullah bersama Sayyidina Anas berjalan, kemudian ada orang Arabi itu nyusul, Pak, ngejar Kanjeng Nabi. Fajazabahu maka menarik siapa Arabi, orang Arab tadi menarik hu ing Kanjeng Nabi jadban sadidan dengan menarik keras. Begitu nusul Kanjeng Nabi itu tarik sekeras-kerasnya, Pak. Wa kanalan ada itu alih atas Kanjeng Nabi apa burdun, kemul, selimut, kemul ya. Najroniyun yang Najroni. Jadi Kanjeng Nabi itu sedang memakai kemul, Pak. Najroni itu daerah Yaman, memakai kemul Najroniyun. Ghalidul hasyati yang tebel pinggirnya. Jadi punya kemul. Al-burdun itu kalau di salawat burdah itu kan selendang, tapi ada yang berarti kemul atau selendang. Jadi selendang, kemul Kanjeng Nabi itu tebel banget, Pak. Mungkin celana jin mungkin gitu, kayak jin yang tebel gitu ditanya. Ditarik itu, Pak, kemulnya Kanjeng Nabi itu oleh siapa? Arabi, orang Arab tadi. Faqala maka berkata sapa Anas, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu meridhoi sapa Allahu anhu terhadap Sayyidina Anas. Maka Sayyidina Anas itu berkata gini, hatta nadurtu ila unqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang Arab tadi menarik, Arabi tadi menarik kemulnya Rasulullah yang tebal di pinggirnya tadi, itu Sayyidina Anas melihat lehernya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut atharat, benar-benar membekas fihi di dalam unuk lehernya Kanjeng Nabi apa khasyatul burdi, yaitu pinggiran kemulnya itu warik kemulnya itu. Kalau ini bapak gini loh, Pak, misalkan ya, kalau itu bahasa burdu kau wede kemul gini Kanjeng Nabi kemul ditarik langsung, Pak. Nah, itu tebel langkahnya itu, jadi lehernya itu sampai membekas. Min syiddati jadbihi, karena kerasnya olehnya menarik Arabi lahu terhadap jadbihi, karena kerasnya menariknya orang Arab Arabi tadi. Faqala maka orang Arab tadi, orang-orang itu tadi berkata ini, ya Muhammadu, wahai Muhammad, habli, berikan saya, berikanlah engkau li untukku, mimmalillah dari harta Allah, alladzi indaka, yang ada di sisimu. Berikan itu, kemul itu kepadaku, itu kan harta dari Allah, kasihkan saya gitu. Itu sambil rebut, Pak. Jadi Kanjeng Nabi itu begitu lewat dari belakang itu langsung ditarik sekerasnya gitu. Kalau kita gitu gimana kira-kira, Pak? Ada ustadz, ada bawa serban bagus, rebut buat gitu gimana kira-kira, Pak? Gua, Pak, tempelin tenang nih. Ada ustadz kok langsung nggak marah, senyum, wes. Tapi kalau udah baca ya, jangan-jangan muji saya ini, pura-pura aja gitu kan, pura-pura nggak marah lah gitu. Ditarik kan, jadi faltafata maka menoleh sapa Kanjeng Nabi, faltafata maka menoleh ilahi terhadap Arab, orang-orang Arab tadi, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi kalau ditarik itu langsung menoleh, Pak, saking kerasnya. Jadi ini mau bekas kayak mau berdarah gitu.
langsung tebel gitu kan. Karena saking kerasnya menariknya. Dari belakang ditariknya gimana sih? Kalau sekarang kan kok sopan nama kiai maruk-maruk begitu gitu kan. Ini Kanjeng Nabi gitu. Kanjeng Nabi yang burdonya itu ditarik keras bener. Tanpa izin itu, Pak. Begitu ditarik, begitu noleh, Nabi, berikan itu burdo, itu kan pemberian Allah kepadamu, kasih saya. Orang ajar banget ini. Maka Kanjeng Nabi menoleh. Setelah menoleh kepada orang Arab tadi, wadhika, Kanjeng Nabi itu senyum malah, ketawa Kanjeng Nabi. Coba, kayak apa Pak kalau kita Pak? Digituin, wong kita kadang nggak dicium tangannya aja ada yang marah-marah ya orang. Masalah. Itu ditarik Pak. Kanjeng Nabi ketika melihat yang narik itu Arabi, orang Badui, orang Arab yang orang Arabi itu bahasa ini orang desa yang di pegunungan, orang desoso gitu loh Pak istilahnya. Jadi tata krama kurang. Kalau kita kan kalau di Indonesia ini kalau orang desa tata krama bagus. Tapi kalau orang Arabi beda di sana. Beda Pak. Malah nggak ngerti tata krama gitu. Ini nggak tata krama. Jadi malah senyum Pak. Pak Amar kemudian perintah sama Kanjeng Nabi dengan untuk memberikan burdunnya kepada Arabi, untuk memberikan kepada Arabi. Malah ketika Kanjeng Nabi dicopot itu. Jadi Anas nih tolong belikan itu. Coba, wes minta nih maksa, itu kan alasannya sih, itu kan berian Allah padamu, minta kasih saya. Jadi ngomongnya kasar, langsung ditarik Pak. Kanjeng Nabi begitu orang Arabi malah senyum. Dikasihkan, keren kayak itu, kayak gitu. Nah karena ini menunjukkan akhlaknya Kanjeng Nabi bagusnya seperti itu. Fakotowiyah, maka benar-benar diceritakan. Malah kembali lagi. Walamma kathurat, dan ketika memperbanyak sapa Quraisy memperbanyak idahu ing nyakiti Kanjeng Nabi wa darbahu dan melempar Kanjeng Nabi. Qala, maka berkata sapa Kanjeng Nabi. Jadi itu di perang Uhud. Di perang Uhud itu Kanjeng Nabi itu dilemparin batu Pak. Itu sampai gigi serinya itu patah. Di sini sampai bengkak bibirnya itu sampai giginya patah. Pipinya itu kena itu loh Pak. Apa yang kalau pakai pengaman itu apa ya? Topeng. Topeng kan ada pengaman itu Pak. Jadi topeng ada rantai-rantai itu untuk pengaman supaya enggak itu. Bukan masker. Kalau perang itu kan kalau pakai kayak helm gitu loh Pak. Tapi helmnya kan dulu beda ya. Jadi ada rantai-rantai biar kalau di pedang biar enggak tembus. Iku rantainya tadi itu sampai mengena Pak di pipi gua, nancep di Kanjeng Nabi, nancap di pipinya Kanjeng Nabi itu. Jadi pengaman wajah Kanjeng Nabi yang untuk perang itu justru karena saking kerasnya dilemparin batu itu sampai menancap gigi serinya copot. Tapi Kanjeng Nabi diperlakukan oleh orang kafir seperti itu atau perang Uhud. Nah ini Kanjeng Nabi itu di tengah-tengah pasukan. Di tengah pasukan beliau itu cuma dikawal oleh dua sahabat. Itu sahabat Tolha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi dilindungi. Nabi benar-benar ini Pak. Benar-benar apa ya? Dikeroyok bener gitu, dilindungi oleh dua sahabat ini sampai Kanjeng Nabi perang sampai seperti itu. Tapi Kanjeng Nabi ketika seperti itu bukan kemudian dendam gitu, wah habisin aja orang semua ini, orang nggak begitu. Nabi ketika diperlakukan seperti itu apa yang keluar dari lisan beliau? Allahumma ya Allah, ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ighfir
Ampunilah, ngampunilah siapa engkau liqaumi terhadap kaumku, fa innahum sesungguhnya qaumi iku la ya'lamun, mereka tidak tahu. Ya Allah, ampuni kaumku ini, mereka nggak tahu. Kalau kita kira-kira gimana Pak? Nah, habis belum patah tangannya konon belum puas. Kila dikatakan opo inna hadza, sesungguhnya ini qala Allahumma ighfir, qauluhu Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun, iku yauma Uhudin, yaitu ketika perang Uhud. Walidzalika, karena hal yang demikian itu, qaulu Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun, anzala, menurunkan sapa Allah Ta'ala fihi terhadap kanjeng Nabi, menurunkan wa innaka la'ala khuluqin azim, yaitu ayat wa innaka la'ala khuluqin azim, yaitu ayat wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la, sesungguhnya engkau Muhammad iku la'ala khuluqin, pastinya di atas budi pekerti azimin yang sangat agung. Wayaki, dan menceritakan, wayuhka, dan diceritakan sapa anak Ibrahim bin Adham iku kharaja, keluar sapa Ibrahim bin Adham yauman ing dalam satu hari, ila ba'dil barori, itu keluar di sebagian alas, di tempat yang sangat luas, barori. Fastaqbalahu rajulun, fastaqbalahu maka mapak, menghadap, mapak hu ing Ibrahim bin Adham sapa rajulun, seorang laki-laki, jundiyun, yaitu yang bangsa tentara. Jadi Ibrahim bin Adham itu pergi di suatu tempat yang luas, oro-oro atau sawah atau alas, kemudian mapak itu menemui lah gitu, menghadap hu ing Ibrahim bin Adham sapa rajulun, seseorang laki-laki, judiyun yang bangsa tentara, seorang tentara. Faqala, maka berkata sapa rajulun judiyun, anta abdun, anta adapun engkau iku abdun, seorang hamba. Qala na'am. Qala, maka menjawab sapa Ibrahim bin Adham, na'am, apa kamu seorang hamba? Ini tentaranya tanya begitu, kamu seorang hamba? Maka Syekh Ibrahim bin Adham menjawab, na'am, iya. Faqala, maka berkata sapa judiyun, rajul judiyun tadi, lahu terhadap Ibrahim bin Adham, ainal umron, bertanya ini, tentara tadi bertanya, di mana tempat belanja yang paling ramai, tempat yang ramai sini di mana? Ditanya begitu. Kalau sepi di sini, yang tempat penduduk yang ramai itu di mana? Atau tempat pasar yang ramai itu di mana? Pak Asyara, maka memberikan isyarat, masih tahu dengan isyarat sapa Ibrahim bin Adham, ila makbarati, yaitu ke tempat kuburan. Begitu ditanya tempat yang ramai mana, ya, ayo yuk anterin gitu istilahnya. Sono malah diajak masuk kuburan, tentara ini jalan masuk kuburan, tempat ramai kuburan. Faqala, maka berkata sapa Jundiyu, tentaranya tadi ngomong begini, innama aradtu al-umran, aku ini berkehendak ke tempat yang ramai, kenapa kamu banyak ke kuburan? Wah, marah-marah akhirnya. Faqala, maka berkata siapa Ibrahim bin Adham, wa utawi umran iku al-maqbaratu, yaitu maqbarah, tempat yang ramai itu ya kuburan ini. Faqadahu, marah-marah, maka marah-marah sapa Jundiyun hu ing Ibrahim bin Adham.
Faghadahu maka muring-muring. Udah deh. Salah. Faghadahu maka menjadikan marah hu ing Jundiun apa sing menjadikan marah dzalika yaitu perkataan Ibrahim bin Adham ini loh. Jadi tempat kami yo ini kuburan ini gitu. Oh jadi marah, Pak. Fadaraba maka memukul sapa tentara tadi Jundiun ra'sahu ing kepalane Ibrahim bin Adham bisauti dengan cambuk fasyad jauh maka natoni melukai apa saut hu ing Ibrahim bin Adham waradahu ilal balati waradahu dan mengembalikan siapa Jundiun hu ing Ibrahim bin Adham ilal balati mengembalikan lagi ke tempat semula. Jadi Ibrahim bin Adham tadi kan mengantar tempat ramai yang mana gitu, harusnya diajaknya ke tempat mall, ke Monas, mall diajak masuk kuburan, mana marah itu akhirnya kan gitu. Akhirnya begitu, mana tempat ramai? Yo ini kuburan ini gitu. Lalu makanya kalau pengen tanya mall itu jangan tanya kiai, diajak ke majelis ilmu nanti, diajak ke kuburan. Pastabalahu maka kemudian ketika diajak diantar ke kuburan tadi, kemudian jundi tentara tadi mengajak pulang lagi lah, diantar lagi ke tempat semula, di tempat rumahnya si Ibrahim bin Adham, di desanya Ibrahim bin Adham. Dianterin pulang lah, udah dipukulin terus dianterin pulang ceritanya kan gitu. Fastaqbalu maka menghadap hu ing Ibrahim bin Adham sapa ashabuhu. Kemudian ketika dianterin oleh tentara di desanya tadi, ini teman-temannya Ibrahim bin Adham itu nemuin Ibrahim bin Adham dan tentaranya tadi yang nganter tadi. Faqalu maka berkata sapa ashabu, jadi orang-orang itu menanyakan, mal khabaru, apa yang terjadi? Apa yang terjadi Ibrahim bin Adham? Kok mukanya kok berdarah-darah begitu? Fa'akhbarhum maka memberikan kabar, menceritakan hum ing ashabu sapa al-Jundiyu. Maka yang menjawab pertanyaan teman-temannya Syekh Ibrahim bin Adham tadi itu tentara tadi menjawab begini. Maqala lahu faqalu hadza Ibrahim bin Adham. Iku apa qala berkata sapa Ibrahim bin Adham lahu terhadap Jundi. Faqalu maka berkata siapa ashab hadza maqala lahu, apa yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham. Faqalu maka berkata sapa ashab hadza Ibrahim bin Adham, ini loh, ini kiai loh, ini Ibrahim bin Adham ini. Itu Ibrahim bin Adham itu kalau sekarang mungkin ulama yang terkenal, jadi orang tentara-tentara ya tahu semua itu seorang kiai, seorang ulama besar. Ini Ibrahim bin Adham. Panazala maka turun sapa al-Jundiyu, tentara tadi kan versi dari kudanya, wa qabbala dan mencium siapa Jundiyu yataihi ing kedua tangannya Ibrahim bin Adham. Setelah tahu yang dipukulin tadi itu Ibrahim bin Adham, dari ceritanya sahabat-sahabatnya tadi, akhirnya turun dari kuda nih tentara nih, turun dari kuda, kemudian mencium tangannya warijlahi dan mencium kakinya. Ya kalau sekarang nyium kakinya luas, itu langsung dibully gitu kan Pak. Nyium kaki dibully-bully bener itu habis-habisan. Kalau sekarang wajangalah menjadikan sapa al-Jundiyu iku ya tadiru, minta
alasan. Jadi Jundi tadi memberikan alasan kenapa dia sampai mukulin Ibrahim bin Adham. Tadi nggak tahu kalau dia Ibrahim bin Adham kan. Ilahi kepada Ibrahim bin Adham. Fakilah ba'dadzalika, fakilah maka dikatakan ba'dadzalika setelah ya'tadiru lahu terhadap Ibrahim bin Adham. Lima qulta lahu anak abdun. Tadi tentara tadi ngomong, kenapa kamu tak tanya tadi kamu itu seorang hamba? Nah karena kamu tadi terus anak abdun, kenapa kamu mengatakan saya hamba ketika tak tanya? Kamu seorang hamba? Anak abdun, iya saya hamba, kan tadi jawabnya gitu. Saya Ibrahim bin Adham. Faqala maka berkata sapa Jundiyu. Faqala maka berkata siapa, bukan Jundi. Faqala maka berkata sapa Ibrahim bin Adham, innahu sesungguhnya tentara tadi Jundiyu iku melayasani abduman. Karena tentara tadi bertanya kepada saya, kamu hamba siapa? Dia hanya bertanya, kamu hamba? Iya saya hamba. Karena dia bertanya, kamu seorang hamba? Iya saya orang hamba. Ibrahim bin Adham kalau ngomong itu, karena tanyanya bukan kamu hamba siapa, tanyanya nggak begitu, tanyanya kamu apakah hamba? Maka Ibrahim bin Adham, saya adalah hamba. Innahu lam yas'alni abduman. Ibrahim mengatakan, tadi ini tentara ini bertanya kepada saya, dia nggak bertanya kamu hamba siapa, dia hanya bertanya antang abdun. Bal qala antang abdun. Tapi tentara tadi mengatakan, apa kamu seorang hamba? Fakultu, maka aku katakan na'am. Jadi karena dia bertanya apa kamu seorang hamba, aku mengatakan iya, aku seorang hamba. Dia nggak bertanya kamu hamba siapa. Li'anni, karena sejujurnya diriku iku Abdullah, yaitu hamba Allah. Falamma dzaraba, maka ketika memukul siapa? Jundi, tentara tadi, memukul roksi ing kepalaku, sa'altu, berdoa siapa saya? Ketika tentara tadi memukul kepalaku, aku berdoa, Allah ing Allah, lahu untuk siapa? Jundi. Justru ketika tentara tadi memukul sampai berdarah, malah Ibrahim bin Adham mendoakan untuk yang memukul tadi mudah-mudahan masuk surga. Kalau kita Pak, sampai kayak gini nih Pak. Saat itu minta berdoa sapa ingsun Allah untuk al-jundi wal jannata ing surga. Kila dikatakan wa kaifa wa qadala maka. Bagaimana kau ketika dipukul kok malah mendoakan agar orang yang mukul itu, yang memukul sampai berdarah kok doakan mendapatkan surga? Kenapa seperti itu? Wa qadala maka, sedangkan dia benar-benar telah menyakitimu. Faqala, maka berkata sapa Ibrahim bin Adham, menjawab sapa Ibrahim bin Adham, alimtu anni ujaru ngalama nalani minhu. Saya Ibrahim bin Adham ngomong gini, alimtu, aku mengetahui, anni sesungguhnya diriku iku ujaru diberi pahala. Karena aku sudah tahu kalau dia pukul saya sabar, aku mesti dapat pahala. Ngalama analani minhu, jadi sesuatu hal yang diperbuat oleh orang itu terhadap diriku. Pokoknya aku yakin ketika dia mukul pasti aku sudah mendapatkan pahala. Nggak usah minta pada Allah, mesti dapat pahala. Maka aku mendoakan orang itu biar dapat surga. Wah, kalau bisa niru kayaknya besok pagi langsung jadi wali gitu. Aku kadang-kadang kalau baca gitu Pak, baca kitab sendirian gitu Pak, ya Rob gitu, orang api kayak gini gitu, baiknya kayak gini gitu. Ini Pak, kadang-kadang kita sayang ketika ada berapa banyak hal cerita-cerita para ulama dulu yang mereka beliau-beliau itu meniru apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, sedangkan kita nggak tahu, akhirnya kan kita nggak bisa melakukan. Tapi kalau kita tahu gini Pak, coba kalau saya itu gini,
Pokoknya ngaji ketika kita sudah paham, yang penting doa. Ya Rob, aku sudah mendengarkan pengajian dengan sungguh-sungguh. Aku sudah memahami. Ya Rob, jadikan ilmu yang kau masukkan ke dalam hati saya ini manfaat. Terus itu tok. Malah justru harus merasa tidak mampu, tidak merasa mampu untuk menjalankan. Terus berdoa. Terus insya Allah nanti pasti dapat pertolongan. Syukur-syukur pas sabar itu langsung mati gitu. Begitu pas sabarnya wes apa sabar. Wah langsung plok kena serangan jantung mati ya itu surga tenan itu Pak. Ya itu manfaat ilmu nih. Namanya manfaat itu yang seperti itu. Tapi berdoa karena setiap doa itu pasti ijabah gitu. Pokoknya roja pengharapan. Mosok doa baik gak ijabah. Wes toh. Kalau selagi doa itu baik mesti ijabah. Syukur-syukur ya pokoknya kalau ijabahnya cepet ya 5 tahun sebelum mati itu sudah bisa praktekin kayak gini. Ya setidaknya mau mati sudah kayak gini. 1 menit sebelum mati kayak gini. Atau pas kayak gini langsung mati gitu. Tapi manfaat itu paling begitu. Faqala alimtu anni ujaru ala manalani minhu falam urid, maka tidak mengendaki siapa saya ayyakuna ada apa nasibi bagianku minhu dari jundi iku al khairu bagus wa nasibu dan bagiannya rajul minni dariku iku syarrok. Karena gini, kenapa Syekh Ibrahim bin Adham tadi mendoakan agar orang itu justru dibalas oleh Allah dengan surga? Ibrahim mengatakan, karena kalau saya sudah pasti mendapatkan pahala. Saya tidak mau orang itu mendapatkan kejelekan dari doa saya. Aku tidak mau orang itu mendapatkan kejelekan dari perlakuan dia terhadap saya. Wah, piye kaya ngono ki tenan, Pak. Nanti masih ada cerita sing apik lagi itu cerita nanti. Tapi nanti kelamaan jam 1 jam. Ya. Sudah 1 jam udah lebih. Jadi teruskan nanti ada cerita yang lebih keren lagi. Cerita itu mungkin hampir mirip cerita di setelah ini. Cerita di Syarah Hikam. Itu ceritanya mirip. Tapi sangat luar biasa. Ini juga sudah luar biasa. Ada cerita yang luar biasa juga nanti. Para ulama, Imam Ghazali juga menyebutkan cerita-cerita tersebut. Mungkin berbagai orang-orang yang tasawuf memiliki akhlak yang mulia. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat di dunia dan akhirat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alamin. Hamdan syukurin alhamdulillah hamdan yufi'u ankum mazidah. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li 'azimi sultanik. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا ما ينفعنا ذكرنا ما نسينا اللهم انا نستودعك ما علمتنا فردده الينا من حاجاتنا اليه اللهم بحق هذه المجلس وبسر هذه المجلس اللهم اجعلنا واولادنا بناتنا وذرياتنا من اهل العلم والقران والخير ولا تجعلنا واياهم من السوء والشر والضر اللهم بحق هذه المجلس اللهم اختم لنا بحسن الخاتمه اللهم اختم لنا بحسن الخاتمه ولا تختم لنا بسوء الخاتمه ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه محمد وعلى اله وصحبه وسلم بفضلك سبحانك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم وفقنا بطريق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.